Pak. Harus. Sudah KYC Iya. lulus KYC, sudah mainnet tertutup, tetap bisa klik petir. Ya mudah-mudahan aja nanti tetap terus bisa menambang dari HP. Pak Revis, silakan Pak Revis. Ya, oke, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore Pak Revis. Ya, Pak Betanong, Lanang, Pak Philip, terima kasih. Dan yang lainnya, saya bisa menyimak dulu karena saya baru masuk ini. Silakan, jika ada yang ingin ditanyakan, nanti saya bisa bantu seperti itu. Silakan. Ya mungkin bisa ceritakan yang akun KYC-nya itu Pak Revis. Oke, untuk saat ini kan untuk yang akun-akun yang sudah lolos KEC, baik yang 100.000 pertama, 100.000 orang pertama autopilot, termasuk juga yang kemarin 100 orang per negara yang sudah lolos KEC itu sampai sekarang masih bisa mining gitu. Nah, untuk penambahan profit kita istilahnya nggak cuma via node kan, sementara kan via node tersebut kan belum diaktifkan untuk seluruh dunia juga, baru pengajuan begitu kan. Nah, mungkin sampai node tersebut diaktifkan, nah baru mungkin via HP di stop seperti itu Pak Billy. Ya. Saat ini kan pengajuan node dan super node itu kan baru setelah pengajuan gitu kan untuk on-nya itu kan on progress itu kan, sementara yang digunakan pihak core team sekarang kan baru sekitar 10.000 node yang dari pihak core team. Kalau untuk pengajuan daripada pioneer kan belum ada yang di on kan itu begitu. Ya harapan kita semua sih sampai banyak terbuka dan mungkin istilahnya batas akhir KEC nanti semua kita bisa menambang via HP, itu harapan kita seperti itu. Jadi menjadi terbuka juga peluang kita buat rekrut member baru, seperti masih ada peluang seperti itu kalau menurut saya Pak Philip. Iya, penambangan teknologi baru menggunakan HP. Terus itu Pak, mengenai lockup gimana itu Pak? Lockup sudah lockup kan. Oh ya cuma satu Pak yang KYC sekarang ya. Kalau untuk masalah lockup itu akan berfungsi secara penuh jika akun kita sudah lulus KYC seperti itu. Karena urusan locknya itu terserah kita, mau per 2 minggu, mau per 6 bulan, mau 1 tahun, 3 tahun, itu kan tergantung kebutuhan kita masing-masing kan seperti itu. Kenapa? Lock itu diberi kebebasan oleh Pak Nicholas gitu kan, tidak menentu ke harus sekian persen, tidak, tergantung ekonomi kita masing-masing seperti itu. Nah, jika kita mengelok selama 2 minggu 100%, kalau saya pengalaman saya lakukan adalah per 2 minggu begitu Pak, per 2 minggu 100% begitu. Terus ada enggak yang referralnya? Kalau kita belum lulus KYC ya nggak berfungsi, walaupun kita ngelok berapapun juga nggak berfungsi, nggak berpengaruh di situ, karena akun kita dinyatakan belum aktif seperti itu. Belum aktif, betul juga sih. Ada yang referralnya sudah KYC nggak? KYC dulu aja begitu. Ya gimana Pak Betato? Yang referralnya ada yang sudah lulus KYC nggak Pak sampai saat ini? Referral saya ada beberapa orang yang sudah lulus KYC juga. Itu Mas Dwi dari Batam juga ada, yang dari Medan juga ada, tapi juga mereka tetap bisa mining juga. Enggak, maksudnya di referralnya itu setelah kita lock up selama 6 bulan itu jeda waktunya sama referralnya kayak gimana Pak? Itu apa yang hasil mining bersama itu masuknya kayak gimana? Ya ini kan masih kalau itu ini Pak, kalau itu tunggu referral kita maupun security circle kita lulus KYC langsung nanti meluncur hasil koin pertambangan dari mereka itu meluncur. Lah iya Pak, yang saya tanyakan itu untuk lockup durationnya tuh gimana perhitungannya? Oh, lockupnya. Nah, ya itu tadi ya kemungkinannya ada dua Pak ya. Kemungkinan ada dua kemungkinan kita ya, belum tahu pastinya. Mungkin setelah kita misalnya nih 50% 3 tahun misalnya gitu ya, terus gak dirubah-rubah misalnya gitu, itu nanti begitu referral kita lulus langsung terbagi itu, langsung 50%-nya masuk ke lockup, 50%-nya langsung masuk ke wallet kita yang kita gunakan. Itu option 1. Option yang kedua itu bisa juga setelah lulus KYC referral kita tadi masuk ke dompet yang ungu dan kuning tadi ya, yang ke ungu, yang kuning itu berpindah ke ungu ya, sebagian kan, karena yang KYC itu kan nggak bersama-sama. Nah, yang hasil dari pertambangan yang lulus itu masuk ke ungu, tapi menunggu lockup kita yang berikutnya.
bisa gitu. Jadi bisa 2 opsi itu. Tapi untuk pastinya ya antara 1 dan 2 itu. Untuk Pak Marfiknya gimana Pak? Yang sudah lulus KYC sama referralnya itu? Ya itu tadi ada 2 opsi, ada 2 kemungkinan ya. Kita kan belum tahu pastinya. Ada 2 kemungkinan itu, misalnya nih lock up-nya di 53 tahun ya. Ya, kemungkinan yang pertama. Ini ya, enggak Pak, jadi gini Philip. Maksudku itu kan Pak Mervik itu kan sudah lolos KYC. Dan kebetulan juga tim referralnya juga ada yang lolos juga. Dalam Pak satu Revis. Pak Revis. Pak Revis berarti yang kita jawab ini. Pak Revis sudah tahu mungkin. Petatong itu bonus referralnya naik atau tidak, begitu ya Pak Petatong ya? Enggak, jadi gini Pak. Kasih contoh dulu ya, simulasi dulu ya. Pertama, Ya, ini silakan, ada Pak. plan. 50%, presentasi 50% dan durasinya 1 tahun. Ya kan? Habis gitu, habis lolos itu otomatis kan sudah terkunci, terlock up semua tuh. Selang beberapa hari atau berbulan, referralku itu ada yang lolos KYC. Otomatis hasil tambang bersama kan masuk ke aku juga. 50%-nya itu terkunci di lock up, yang 50%-nya itu kan bisa buat belanja yang umum itu. Yang di lock up 50%-nya itu ikut durasinya gimana? Ikut durasinya yang setahun atau ditambah lagi setahun dikurang Kalau apa saya baca sih tergantung dari lock up kita pertama gitu Pak Petatong. Misalkan kita lock 1 tahun ikut ke sana dia itu. setahun. Dan untuk masa akhirnya juga ikut sama. Misalnya nih aku di Januari lock up-nya. Iya. Kalau saya baca dari bentuk seperti itu begitu. Ya, masih kemungkinan belum tahu pastinya ya Pak ya. Kalau sudah terjadi baru tahu. Kalau sekarang masih hanya perkiraan saja. Tipe dan menu tersebut masih coming soon, jadi belum terlalu aktif 100% begitu ya. Kalau untuk menganalisa tersebut, 3 itu kalau saya bisa lihat, saya baca itu setelah pasca kabinet terbuka itu sepertinya baru on 100% itu rumusnya itu sebenarnya. Kalau sekarang itu kan analisa dan analisa masih bisa berubah-ubah. Kenapa? Kalau saya lihat staking itu tidak hanya 1 kali lapisan, kita bisa berkali-kali untuk staking tersebut, dan bisa kita atur durasi tersebut. Mungkin staking kita pertama kita bisa ambil 6 bulan, staking berikutnya bisa 1 tahun, bisa berlapis kalau saya lihat seperti itu. Lotnya. Oh, jadi masih ada perubahan-perubahan kan gitu. Oke Pak, setuju. Takutnya nanti kita analisa kita salah, kita dibilang hoax begitu Pak Betato. Yep, betul Pak, setuju Pak. Itu saya nggak mau. Kenapa? Takutnya nanti kita salah, nanti kita waduh hoax, sok tahu dan sebagainya, kita nggak mau seperti itu. Sementara Kortim Cerdik kan masih bekerja tuh, masih penyempurnaan terus kan seperti itu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat siang Pak Revis, Pak Philip, dan Pak Natong ya. Ini cukup seru ini. Pembahasannya cukup seru ini, saya sampai melek lagi ini matanya ini. Pak Philip, Pak. Ya, Pak. Mana Pak Rudi? Saya dari Lampung, Pak. Oh, dari Lampung. Oke, Pak Rudi silakan. Ya. Tadi kita bicara masalah apa namanya, masalah KYC. koin, masalah KYC ya. Itu saya rasa itu bisa di ini nantilah, yang jelas perusahaan sendiri saya rasa tidak akan memberikan ataupun tidak akan membiarkan mitra-mitranya merugi. Artinya perusahaan juga punya kebijakan sendiri. Yang ingin saya tanyakan ini ke Pak Philip dengan Pak Revis ini terkait konsensus ini yang sekarang lagi ramai dibahas. Ini apa udah ada informasi yang akurat nih terkait konsensus harga nilai koin yang ada di market yang ada di Indonesia ini, dari vendor-vendor yang ada di Indonesia gitu? Apa sudah ada informasinya Pak Philip atau Pak Revis?
Oke, ini Pak masih. pertanyaannya berat ini Pak Philip. Ya silakan Pak Revis. Oke, Pak Rudi dan teman-teman lainnya, kita tidak bermaksud mendahului pihak Kortim ya. Yang jelas dalam analisa saya, dalam yang saya pelajari dan saya pahami dalam dunia pay network ini, untuk saya sendiri pribadi itu pihak Kortim sendiri sudah punya harga sebenarnya seperti itu. Tetapi mereka itu kan sekarang dilemparkan ke market atau ke pasar, bahasanya seperti itu ya Pak Rudi ya. Silakan kalian tentukan sendiri harganya seperti itu. Itu belum tentu resmi dari Kortim. Nah, kalau saya melihat ini adalah inisiatif ataupun cuman istilahnya namanya kreativitas dari pihak platform untuk menentukan kebijakan tersebut. Kita sebagai pionir, kita tidak memandang, mungkin di sini ada para admin PMI dan sebagainya, saya tidak memandang itu. Saya pandang di sini kita pionir ya, begitu Pak ya. Kita ini member biasa begitu ya. Kita di sini kan punya pilihan sendiri. Yang punya koin itu kan kita. Terserah kita dong mau harga berapa, kan begitu Pak Rudi ya. Ya, untuk saat ini semua teman-teman, semua para pionir, daripada kita sibuk ngurusin seperti itu, ada perdebatan di beberapa grup kan, yang akhirnya menimbulkan permusuhan di antara kita sendiri. Jadi Pak Revis, nanti kita diketawain orang Singapura, kita Malaysia, kok Indonesia heboh banget ya masalah harga. Sementara Kortim sendiri belum mengeluarkan harga resmi begitu. Nah, alangkah bijaknya kita semuanya saat ini fokus di KIC dahulu. Itu lebih bijak menurut saya begitu Pak ya. Daripada kita sibuk ke grup A, bikin vote, bikin konsensus dan sebagainya. Barusan saya juga telah menganalisis juga di grup sebelah juga, di grup PMI yang sebelahnya yang bikin konsensus itu. Saya tanya akhirnya langsung, ini inisiatif pribadi atau dari petunjuk ataupun perintah dari Kortim. Sementara yang dari PMI sendiri kan belum pemenang hackathon. Kok bisa bikin vote ataupun istilah konsensus? Maka saya pertanyakan itu, termasuk juga dari Pak Jaka Petir juga, Mas Jaka juga, itu kan dari inisiatif platform seperti itu kan, bukan dari perintah Kortim. Nah, kenapa? Jadi istilahnya itu belum fix semuanya gitu. Itu hanyalah bentuk gambaran dilemparkan oleh dari segelintir orang untuk melihat apa namanya antusias para pionir itu sendiri seperti itu Pak Rudi. Maaf Pak Revis. Ya, Pak Revis, ini maaf ya, ada informasi ini Pak Revis untuk mengenai masalah